Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kompak, nggak kayak TV. Saya ulang sekali lagi, karena doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendingan dikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus Masjid Baitur Rahmah secara keseluruhan yang hadir kesempatan malam hari ini ikut sholat isya dan taraweh sama-sama kita, yang insya Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat sunat taraweh yang insya Allah senantiasa Allah rahmati. Puji syukur marilah kita panjatkan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam marilah kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, insya Allah termasuk umatnya yang istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita meninggal dunia dalam husnul khotimah. Hadirin sekalian yang insya Allah muliakan, ini terawih udah malam ke-18, 12 hari lagi kita lebaran. Yang perlu jadi perhatian kita, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk tanggal 1 Ramadan. Apa yang beliau ungkapkan, Rasul sampaikan kepada para sahabatnya malam tanggal 1, nih ngulang dikit. Ramadan syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatul khairum min alfi sahrin, man hurima khairaha faqad hurima. Sahabat-sahabatku, akan datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Di bulan itu kalian diwajibkan berpuasa. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di bulan itu ada satu malam, apabila kita beribadah di malam itu nilainya 1000 bulan. Kalau ditahunin 83 tahun 4 bulan. Cuma Nabi ingatkan di akhir sabda beliau, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa kalian hidup di bulan itu, tapi kalian tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, kalian akan rugi untuk selama-lamanya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena tahun depan belum tentu kita masih ada. Maka kita upayakan seakan-akan Ramadan tahun ini terakhir untuk kita. Makanya jaga, jangan asal puasa. Ya, ini penentuan. Kalau diterima, kita Idul Fitri kembali suci seperti dilahirkan dari perut ibu kita dulu. Dan kita akan mencapai derajat takwa. Apa jaminan dari Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa takwa kepada Allah, dia akan alokasi solusi dari semua problematika kehidupan dan akan alokasi rizki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah kepada orang takwa, orang yang diterima ibadah puasanya. Itu dunia dikasih solusi dari semua problematika kehidupan dan dikasih rizki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nggak bakal susah orang yang diterima puasanya. Di akhiratnya janji Allah wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luas seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa, orang yang diterima ibadah puasanya. Di mana ngeceknya ibadah puasa terima tidaknya? 2 hari setelah takbiran atau sehari setelah takbiran. Malam takbiran masih banyak orang sembahyang. Besok malamnya, kalau subuhnya sama dengan taraweh, isanya sama dengan taraweh begini nih, itu puasa diterima. Tapi kalau kembali ke asal, cuma 5 orang, 7 orang, itu puasanya nggak ada yang diterima. Karena orang takwa nggak mungkin sembahyang subuh di rumah. Seorang takwa subuh di rumah, itu takwa juga, takut bini tua. Takwa juga, tapi takut bini tua. Yang takwa itu nggak mungkin sholat subuh laki di rumah. Nggak mungkin kalau takwa. Karena laki-laki itu nggak bisa dengar azan di kaum muslim. Nggak ada urusan. Dia mau apa kek? Ya, pokoknya ke masjid, jangan azan ke masjid, sholat jamaah. Kalau orang takwa begitu. Jaminannya dunia dikasih solusi dari semua problematika kehidupan. Rizki disangkit, dikasih dengan cara yang tidak disangka-sangka. Di akhirat masuk surga, surganya nggak tanggung-tanggung, seluas langit dan bumi. Coba, mari kita jaga yang masih 12 hari lagi. Jangan sampai kita bayar puasa bohong, ngomongin orang kejelekannya, sumpah palsu, fitnah, memandang dengan syahwat. Ya, itu hilang pahala puasa. Ya, maka jaga. Kalau membatalin semua orang udah tahu. Makan, minum, merokok, muntah dengan sengaja, keluar sperma dengan sengaja, head nipas, gampang itu mah tahuan. Tapi tadi ngomong orang kejelekan. Kalau kebaikannya boleh. Ya, pengurus masjid Baitur Rahmah keren-keren. Itu boleh. Baik-baik, dermawan boleh. Jadi kalau jelek-jelekin, apaan pengurus mesti ngomong doang, udah pahala hilang. Ya maka omong ini yang baik-baik aja selama puasa. Upayakan kalau pengen mencapai derajat takwa. Pengantar itu pengantar tuh, Pak pengantar baru. Baru pengantar. Sebetulnya tema yang mau saya bawakan itu bagaimana cara kita mencetak anak yang soleh dan soleha. Itu tema yang masih bawain. Ntar di saat kita umur 70 tahunan, kita udah nggak bisa apa-apa, anak kita datang. Ayah, ibu, soal makan minum semuanya nggak usah bingung. Saya ini anakmu siap bantu bapak ibu, apapun bapak ibu inginkan akan saya berikan. Ini anakmu nih, yang bikin bapak hebat nih saya, yang bikin saya begini bapak ibu. Maka bapak ibu nggak usah khawatir. Kalau di usia kita 70 tahunan, anak kita ngomong gitu, bahagia nggak? Ini disingkirin, ditaruh panti jompo. Nauzubillah min, kita tua, pengen main sama cucu, nggak boleh. Ditaruh di panti jompo. Turu-turu aki-aki nenek, udah nggak ada indah-indahnya. Iya. Kenapa? Anak kita nggak paham dia. Kenapa nggak paham? Tadi. Makanya Allah informasikan, ini kalau lama dikit, mudah-mudahan karena nunggu hujan ya. Allah sampaikan di surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ibu kita lagi hamil,
40 hari yang keempat, gampangnya usia hamil ibu kita 4 bulan. Dipanggil ruh oleh Allah. Ruh, kemana lu? Sebentar lagi lu mau gue tiupin rahim tuh ibumu. Ruh itu cuma mandangin Allah doang dengan kagum-kagum. Nanti kamu jenis kelaminnya laki-laki, kamu hamilnya keluarnya pas 9 bulan 10 hari, lahirnya normal, umur kamu di dunia cuma 40 tahun. Nanti istri kamu Tuti misalnya, ya bahagia celakanya ini rizkinya sekian, kamu matinya kecebur sumur misalnya, itu misal, ya. Ruh nggak bisa apa, langsung dijawab qalu bala sahidna, benar ya Allah, aku telah nyaksiin dan aku setuju dengan engkau putuskan semuanya. Maka 9 bulan 10 hari lahir. Rasulullah kemudian bersabda, min haqqil waladi alal walidi ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Termasuk kewajiban orang tua, yang pertama memberi nama anak dengan nama yang baik. Azankan kuping kanan, ikomatkan kuping kiri, untuk ngingetin bahwa dia telah bersaksi Allah adalah Tuhannya. 7 hari kelahirannya, kalau laki-laki diakekahin, potongin 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, kasih nama dengan nama yang baik. Bagusnya bahasa Arab, bahasa apapun boleh, yang penting artinya baik. Kalau bahasa Arab dinamain dolin, sesat. Bahasa Arab dolin, ya sesat, ya. Walaupun cuma bahasa apa aja, mau bahasa Jawa boleh. Soekarno, ya, Soeharto, yang suka harta, boleh. Yang penting artinya baik. Dan namanya dolin, bahasa Arab tapi sesat, auzubillah min itu. Kemudian Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam dia. Tergantung ayah ibunya lah. Islam dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi penyembah api, tergantung orang tua. Maka berat orang tua tanggung jawabnya. Dia lahir Islam, dia berubah jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung orang tuanya. Makanya tadi hadis yang pertama, ada bahu, mendidiknya dengan didikan yang baik. Bagaimana cara mendidik yang baik? Allah nggak tinggal diam. Allah turunkan surat Luqman. Luqman Al-Hakim itu bukan nabi. Dia seorang al-hikmah, seorang ayah. Karena keberhasilan mendidik keluarganya, namanya Allah abadikan menjadi nama surat dalam Quran, surat Luqman. Bagaimana Luqman ngajari anaknya? Antara lain Allah infokan dalam surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Entah waktu sahur, entah waktu berbuka, atau sengaja ngajak istri sama anak-anaknya makan bakso bareng, Luqman berkata, menasehati anaknya, wahai anakku, jangan musyrik kepada Allah. Nah, musyrik itu kezaliman yang besar. Pernah nggak kita ajarin begitu? Itu masalahnya. Udah belum kita seperti ini? Itu masalahnya. Itu Luqman. Itu kenapa dia namanya Allah abadikan menjadi nama surat? Pengajarannya benar. Pertama kali yang diajarkan agar anaknya tidak musyrik kepada Allah. Karena musyrik dosa yang nggak bakal diampuni masalahnya. Apa yang kedua? Selang ayat, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa naha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur.
Anakku, sholat. Ayahnya udah pegang sejadah, mau ke masjid. Menyuruh sholat, ayahnya pegang channel TV. Sholat. Cet. Kira-kira kalau anak yang bandel dijawab nggak? Ya, ayah enak aja. Nyuruh sholat, dia aja main channel TV. Dibalik sama anaknya. Makanya apa? Contohin aja. Insya Allah itu Luqman begitu. Ya bunayya aqimis sholat. Wa'mur bil ma'ruf, ajak manusia berbuat kebaikan, wanha 'anil munkar, cegah berbuat kemungkaran, dan bersabarlah wahai anakku, suatu saat engkau akan diuji dengan kebahagiaan. Ingat, yang namanya dunia, kebahagiaan tidak abadi, pasti berakhir. Juga engkau akan diuji dengan penderitaan. Penderitaan dunia pun akan berakhir, karena dunia ini sementara. Sabar, karena semua itu kewajiban dari Allah, wahai anakku. Itulah antara lain yang Allah informasikan cara mendidik anak agar menjadi anak soleh dan soleha. Baru perintah muncul. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada ibu bapaknya, terutama ibunya. Kenapa ibunya? Dia telah mengandungnya dalam keadaan susah yang terus bertambah susahnya. Di bulan pertama itu ada yang hobi makan bakso, bau bakso muntah. Apalagi 9 bulan. Tengkurap salah, celentang ketinggian. Bingung kan? Memiring doang makanan yang enakan dikit. Coba 9 bulan 10 hari sungsang, keluarnya kaki duluan, harus disesar. Berapa biayanya? Mahal. Baru SMP melawan sama orang tua. Mau surga dari mana? Apa kata Allah? Bersyukurlah kau kepadaku, juga kepada ibu bapakmu. Jika ibu bapak memaksa kamu musyrik kepadaku, jangan diikutin. Tetapi kata Allah, di dunia ini kamu tetap wajib berbuat baik kepada keduanya. Nggak bisa kita ngelawan sama orang tua. Berapapun sekarang usia kita tetap anak. Kita punya orang tua. Ini puasa, mau ngasih bukaan, beli lontong 10, gorengan 10. Niatin pahalanya, ya Allah, ini untuk ibu saya, almarhumah Fulan bin Fulan. Kapan lagi? Mumpung Ramadan, pahala dilipat gandakan, kirimkan ke orang tua kita. Itu kubur orang tua kita, sebab sedekah kita cuma lontong 10, gorengan 10, terang. Wah, anak gua ngasih sedekah atas nama gua, alhamdulillah. Kapan lagi? Mumpung punya kesempatan, mari tunjukkan kepada ayah ibu kita bahwa kita adalah anak yang pandai berterima kasih. Ini saatnya. Apalagi nanti lebaran, temuin yang masih hidup, cium tangannya kalau perlu sungkem. Sampaikan, ayah, ibu, maafkan anakmu, ridhoi, saya bertekad, pokoknya saat aku makin tua, saya yang jamin kehidupan ayah ibu. Itulah yang kita harapkan. Insya Allah. Barangkali ini saja, kelamaan bubar lagi. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mari, ini Ramadan, ini dengerin begini pahalanya sama dengan orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Ngaji sedikit saja, kalau kita ikhlas bener perhatiin, itu pahalanya sama dengan orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Ya, 8 aja capek, ini 1000 pahalanya. Makanya apa? Jangan sampai kita ikhlaskan, kita perhatikan, amalkan bareng-bareng. Nggak ada orang suci, Pak. Ya, saya cuma nyampein doang. Kita sama posisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah siapa yang paling takwa. Peluang kita sama. Ya, mari kita fastabikul
khairat. Berlomba-lomba berbuat kebaikan selagi masih punya kesempatan. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang barangkali selalu kelaguan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang baik, yakin datang dari Allah. Jika ada kekurangan, itulah kelemahan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.